Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan sekalian, korosi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi hampir seluruh sektor industri. Setiap tahunnya, berbagai perusahaan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memperbaiki maupun mengganti peralatan yang mengalami kerusakan akibat korosi. Bahkan, dalam beberapa kasus, korosi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi dapat menyebabkan kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, hingga terhentinya proses produksi. Oleh karena itu, pencegahan korosi tidak hanya dilakukan melalui pelapisan atau pengecatan, tetapi juga dimulai dari tahap yang paling mendasar, yaitu pemilihan material. Keputusan dalam memilih material yang tepat akan sangat menentukan umur pakai suatu peralatan, tingkat keamanan, efisiensi biaya, serta keberlangsungan proses produksi. Pada kesempatan ini, saya, Zulfikar Al-Fatah, akan membahas mengenai pemilihan material tahan korosi dalam dunia industri. Pembahasan akan mencakup pengertian material tahan korosi, faktor yang mempengaruhi pemilihannya, jenis-jenis material yang umum digunakan, penerapan di berbagai sektor industri, hingga manfaat yang diperoleh dari penggunaan material yang sesuai. Apa yang dimaksud dengan material tahan korosi? Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai pengertian material tahan korosi. Material tahan korosi merupakan material yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan sifat fisik, mekanik, maupun kimianya ketika digunakan pada lingkungan yang berpotensi menyebabkan korosi. Dengan kata lain, material tersebut mampu memperlambat laju kerusakan akibat reaksi antara logam dengan lingkungan di sekitarnya. Namun, perlu dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada material yang benar-benar kebal terhadap korosi. Setiap material tetap memiliki batas ketahanan tertentu. Perbedaannya terletak pada kemampuan masing-masing material dalam menahan proses korosi, sehingga umur pakainya menjadi lebih panjang dibandingkan dengan material lainnya. Seperti contoh, baja karbon biasa relatif mudah mengenai korosi ketika terpapar udara lembab dan air. Sebaliknya, stainless steel memiliki kandungan kromium yang membentuk lapisan oksida pasif pada permukaannya sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap serangan korosi. Inilah mengapa pemilihan material menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses perancangan maupun pembangunan fasilitas industri. Lalu, seberapa penting pemilihan material dalam dunia industri? Pemilihan material bukan sekedar mempertimbangkan harga yang paling murah atau kekuatan yang paling tinggi. Berbagai aspek harus dianalisis sehingga material yang digunakan mampu bekerja secara optimal selama masa operasionalnya. Sebagai ilustrasi, apabila suatu tangki penyimpanan bahan kimia dibuat menggunakan material yang tidak sesuai dengan karakteristik cairan yang disimpan, maka korosi dapat berlangsung lebih cepat sehingga meningkatkan risiko kebocoran. Kondisi tersebut bukan hanya merugikan perusahaan dari sisi ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan pekerja serta mencemari lingkungan. Sebaliknya, apabila material yang digunakan memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, maka umur pakai peralatan akan lebih panjang, biaya pemeliharaan dapat ditekan, frekuensi perbaikan menjadi lebih rendah, serta keadaan sistem produksi dapat dipertahankan. Oleh karena itu, dalam dunia rekayasa material, pemilihan material dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar pengeluaran pada tahap awal pembangunan. Kemudian, jenis material apa yang banyak digunakan untuk penanganan korosi? Dalam praktik industri, terdapat beberapa jenis material yang dikenal memiliki ketahanan korosi yang baik. Material pertama adalah stainless steel. Material ini menjadi salah satu pilihan utama karena mengandung kromium yang mampu membentuk lapisan pelindung secara alami. Stainless steel banyak digunakan pada industri pangan, farmasi, rumah sakit, hingga industri kimia. Selain tahan korosi juga mudah dibersihkan dan standar higienitas. Material kedua adalah aluminium. Dia memiliki massa yang ringan namun tetap mampu membentuk lapisan aluminium oksida yang melindungi permukaan korosi. Oleh sebab itu, material ini banyak dimanfaatkan pada industri otomotif, konstruksi, dan penerbangan.
Selanjutnya, terdapat titanium, yaitu material yang memiliki ketahanan korosi sangat tinggi bahkan terhadap air, laut, maupun berbagai bahan kimia agresif. Meskipun biaya produksinya relatif mahal, titanium dapat digunakan pada industri yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi seperti industri kelautan, pembangkit listrik, dan peralatan medis. Material berikutnya adalah paduan berbasis nikel. Material ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menghadapi lingkungan bersuhu tinggi dan lingkungan kimia yang sangat korosif. Oleh karena itu, penggunanya banyak dijumpai di industri minyak dan gas, petrokimia, maupun pembangkit energi. Selain material logam, terdapat pula material non-logam seperti fiberglass, komposit, dan plastik teknik. Material tersebut banyak dimanfaatkan sebagai tangki penyimpanan, sistem perpipaan, maupun pelapis peralatan industri karena memiliki ketahanan yang baik terhadap berbagai zat kimia. Selanjutnya, ada faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan material. Dalam menentukan material yang akan digunakan, seorang insinyur harus mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor pertama adalah kondisi lingkungan operasi, seperti kelembapan, kadar garam, keberadaan zat asam, maupun paparan bahan kimia tertentu. Faktor kedua adalah suhu operasi. Semakin tinggi suhu suatu sistem, umumnya laju korosi juga akan meningkat, sehingga diperlukan material dengan ketahanan yang lebih baik. Faktor ketiga adalah sifat mekanik material, meliputi kekuatan tarik, kekerasan, ketahanan terhadap tekanan, serta kemampuan menahan beban selama proses operasi. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Material dengan harga tinggi belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila biaya operasionalnya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, pemilihan material harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya investasi dengan biaya pemeliharaan selama masa pakai. Kemudian penerapan dalam dunia industri. Pemilihan material tahan korosi telah diterapkan pada berbagai sektor industri. Pada industri minyak dan gas, sistem perpipaan dan tangki, penyimpanan umumnya menggunakan baja paduan khusus yang dipadukan dengan sistem proteksi korosi agar mampu bertahan pada lingkungan yang mengandung air laut, gas, maupun senyawa kimia yang korosif. Dalam industri pangan dan farmasi, hampir seluruh peralatan produksi menggunakan stainless steel karena mampu menjaga kualitas produk sekaligus memenuhi persyaratan kebersihan. Di bidang penerbangan, aluminium dan titanium menjadi pilihan utama karena memiliki kombinasi antara bobot yang ringan, kekuatan yang tinggi, serta ketahanan korosi yang sangat baik. Sementara itu, pada industri kelautan, material harus mampu bertahan terhadap paparan air laut yang mengandung garam dan konsentrasi tinggi, sehingga pemeliharaan material menjadi faktor yang sangat menentukan umur pakai suatu struktur. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan material tahan korosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia industri. Keputusan dalam memilih material tidak hanya mempengaruhi umur pakai suatu peralatan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan kerja, efisiensi biaya, keandalan produksi, serta perlindungan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, proses pemilihan material harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan operasi, sifat mekanik material, ketahanan terhadap korosi, serta aspek ekonomi. Dengan memilih material yang tepat, resiko kerusakan akibat korosi diminimalkan sehingga produktivitas keberlanjutan industri dapat terus terjaga. Demikian pemaparan mengenai pemilihan material tahan korosi dalam dunia industri. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya peran ilmu rekayasa material dalam mendukung perkembangan industri modern. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.